Selamat Jinli Shanzi, 10 kehidupan penuh jasa hidup mewah di kehidupan ini. Yang mulia, hamba amati bintang tadi malam. Bintang baru turun di Istana Timur. Warnanya emas murni, pertanda bintang keberuntungan turun ke dunia. Bagus. Surga melindungi Dayu kita. Hei, apa yang terjadi? Aku belajar reinkarnasi. Langsung terjadi penipuan pergantian bayi. Siapa yang mengatur mereka? Ayah, mereka mau mencuri putrimu. Buat dia diam. Hanya anak Jiaoniang yang akan mewarisi darah Istana Timurku. Aku adalah reinkarnasi Jinli Shanzi. Kalian malah mau membuangku? Kalian orang jahat, nenek tua. Lepaskan aku. Tanganku! Kau hidup hanyalah bintang malapetaka. Buang dia ke kuburan liar untuk dimakan serigala. Jangan kotori kediaman putra mahkota. Baik, Yang Mulia Putra Mahkota. Ayah busuk, kau pasti akan menyesal nanti. Yang mulia putra mahkota utusan dari istana datang. Maklumat Kaisar tiba. Atas perintah surga, maklumat Kaisar. Dengar bintang keberuntungan turun di Istana Timur memberkati Dayu. Anugerahkan mutiara Istana Timur 10 sutra Sichuan 100 gulung. Demikianlah keputusan. Terima kasih ayahanda Kaisar. Anak Jiaoniang benar-benar bintang keberuntunganku. Kau harus sabar dulu. Catatlah atas nama permaisuri putra mahkota. Setelah aku menjadi kaisar nanti, pasti akan mengangkat Jiaoniang sebagai permaisuri. Benda sial ini. Ini semua sudah takdirmu. Hei, jangan pergi. Aku bisa memberkatimu. Dijanjikan hidup mewah seumur hidup, tapi bahkan seteguk air pun tidak dapat kuminum. Jalan surga, kau penipu ulung. Pangeran, kali ini kita tidak hanya gagal menemukan rumput ajaib untuk kaki pangeran, tapi juga tersesat. Hari sudah gelap. Bisakah kita keluar dari sini? Apakah kau mendengar sesuatu? Ada suara. Pangeran, jangan nakut-nakuti hamba. Pergi lihat ke sana. Pangeran. Ada seorang bayi di sini. Cepat, cepat bawa dia ke sini, biar aku lihat. Di tempat terpencil seperti ini, masa tega membuang bayi di sini. Di dunia ini, mana ada orang tua seperti itu? Kecil-kecil. Karena kau bertemu denganku, jadilah anakku. Orang ini tidak hanya tampan, tapi juga baik hati. Orang seperti inilah yang pantas menjadi ayahku. Pangeran, sepertinya kita berputar-putar kembali ke sini. Pangeran beruang buta. Jangan-jangan kita tamat di sini hari ini. Takut apa? Lihat aku. Jinli Shanzi ada di sini. Cepat mengundurkan diri. Wow, Pangeran beruang pun kabur. Kita sepertinya melihat jalan keluar. Pasti anak kecil ini membawa keberuntungan untuk kita. Kita baru saja menemukannya. Lalu menemukan jalan keluar. Dia pasti bintang keberuntungan kecilku. Kau adalah ayah yang kupilih sebagai peri. Keberuntunganmu masih di depan. Dia sangat lucu. Nanti, aku akan memanggilmu Xieyue. Aku adalah ayahmu. Hanya berharap nanti anak kecil ini tidak akan meremehkanku karena aku pangeran cacat yang menganggur, tanpa kekuasaan atau pengaruh. Apa artinya kaki cacat? Ayah, jangan takut. Nanti aku akan melindungimu. Kakimu akan segera sembuh. Penyakit jahat menghilang. Tubuhku. Kenapa rasanya segar bugar? Seperti ada tenaga yang tak habis-habis. Dan kakiku. Kakiku bisa bergerak. Pangeran, kakimu sembuh. Sudah 10 tahun. Aku tak pernah berpikir bahwa aku bisa berdiri lagi. Bahkan ayahanda kaisar pun sudah lama menyerah padaku. Menganugerahiku gelar Pangeran Xian untuk membuatku pasrah.
Tak disangka, aku ternyata bisa menunggu sampai hari kakiku sembuh. Pasti Weiwei. Pasti Weiwei. Dia memberiku keberuntungan. Adik ketujuh, kudengar kau mencari obat kali ini dan kembali dengan tangan kosong lagi. Haha. Lihat, kakimu sudah sakit berapa tahun, masih belum menyerah. Si pincang ini seharusnya tetap di kursi rodanya, jangan berkhayal. Wah, mulutnya busuk sekali. Penjahat dari mana ini? Berapa hari nggak gosok gigi? Berani sekali menghina ayah. Ulang tahun ayahanda Kaisar sudah dekat. Setiap tahun di waktu seperti ini, adik ketujuh selalu tinggal di ibu kota. Jangan-jangan kau pikir ayahanda akan memanggilmu ke istana? Hahaha. Itu bukan urusanmu. 3 surat usir tamu. Terimalah takdirmu, pangeran menyebalkan sepertimu adalah aib keluarga kekaisaran. Baik, tunggu saja. Jin Li Xianzi paling suka membalas penghinaan. Maklumat Kaisar tiba. Maklumat Kaisar tiba. Wow. Ayahanda tahu aku di sini khusus memanggilku ke istana adik ketujuh. Sudah lama kau tidak mendengarnya ya? Hormat pada pangeran kelima. Atas perintah surga, maklumat Kaisar, ulang tahun beta sudah dekat. Dengan ini memerintahkan pangeran ketujuh Xie Zishun masuk istana untuk menghadiri upacara perayaan. Tidak boleh ada kelalaian. Demikianlah keputusan. Ini tidak mungkin. Mengapa ayahanda memanggilnya? Kasim, apa tidak salah tulis di sini? Ayahanda memanggilku ke istana. Anak Anda terima titah. Kakimu sudah sembuh? Kaki Pangeran Shen ini sakit 10 tahun, tiba-tiba sembuh. Kini Kaisar panggil Pangeran Shen ke istana lagi. Ini pasti bukan hal biasa. Tampaknya hal di masa depan belum bisa disimpulkan. Selamat kembali, Yang Mulia Pangeran Shen. Jika dalam pesta istana nanti ada yang bisa hamba tua bantu, silakan perintah. Hamba tua mohon diri. Terima kasih Kasim, hati-hati di jalan. Si kecil menyebalkan itu buta. Bisa-bisanya ingin menjilat kamu, Pangeran Xian yang menyebalkan. Aku tahu. Kakimu ini dulu pura-pura, kan? Aku akan laporkan pada ayahanda untuk menghukummu menipu kaisar. Ucapanmu selalu buruk. Tak bisa bicara, diam saja. Yang mulia, ada apa? Kakak kelima, lebih baik jaga dulu kondisi tubuhmu sendiri. Weiwei sangat lucu, ayahanda pasti akan menyukainya. Nanti akan kuminta catatan keluarga kekaisaran untukmu, memberimu status putri pangeran, melindungimu seumur hidup. Ayah sangat baik padaku. Aku juga harus baik pada ayah. Itu adik ketujuh. Kakinya kok sembuh adik ketujuh? Selamat atas putrimu kakak ketiga. Adik ketujuh terlalu sopan. Kakimu ini ada pengalaman ajaib. Sembuh karena keberuntungan. Anak dalam pelukanmu ini. Bukankah ini ayah yang tidak bertanggung jawab itu? Apa yang kau lihat? Sekarang aku punya ayah baru. Kembali ke kakak ketiga. Ini adalah anak yang kudapat di kuburan liar. Kutemukan. Kau sebagai bangsawan kerajaan, tapi di tempat seperti kuburan liar, mengambil anak tak dikenal. Hal semacam ini tidak pantas. Berani membawanya ke kerajaan? Kau anggap kerajaan ini apa? Kalau aku anak kecil yang menyebalkan, maka kau adalah ayam hutan, bebek liar dan kubis liar. Cih, sampah masyarakat, jangan mendekat. Yang mulia putra mahkota, tolong berhati-hati dengan kata-kata. Weiwei adalah bintang keberuntunganku, berkali-kali menyelamatkanku dari bahaya. Bahkan kakiku ini, bintang keberuntungan. Anak yang ada di tanganku barulah bintang keberuntungan yang diakui kaisar. Bukan sembarang binatang piaraan bisa menjadi bintang keberuntungan.
Yang Mulia, Pangeran kelima, dia... Apa? Adik ketujuh. Cukup sampai di sini kata-kataku. Darah keturunan kerajaan tidak boleh dinodai oleh anak kecil yang menyebalkan. Aku punya urusan penting, tidak bisa menemani lagi. Wei, jangan dengarkan omong kosongnya. Kau adalah milikku, Shedishun, permata hati dan putri kediaman Pangeran Xian, bukan orang yang asal-usulnya tidak jelas. Ayah yang terbaik. Aku takkan dengarkan ucapannya putra mahkota itu apa. Aku ingin ayah menjadi orang paling mulia di dunia. Nanti lihat siapa yang berani mengganggu ayah. Kaki yang mulia Pangeran Xian ternyata sudah sembuh. Bagaimana mungkin? Dan katanya juga memungut anak yang asal-usulnya tidak jelas. Memungut anak. Pangeran Xian akhirnya dipanggil Kaisar. Kenapa dia begitu ceroboh? Kaisar paling menekankan kemurnian darah keluarga kekaisaran. Pangeran Xian nanti mungkin akan dihukum. Bukan cuma itu, anak dalam pelukannya juga akan kena imbas. Pangeran Xian benar-benar tidak berguna. Yang mulia Kaisar tiba. Hidup Kaisar semoga berumur panjang. Para menteri bangunlah. Terima kasih Kaisar. Pangeran Xian, siapa anak dalam pelukanmu? Lapor, Ayahanda Kaisar. Ini adalah saat hamba ke ibu kota di jalan memungut anak. Dia sangat berjodoh dengan hamba. Kaki hamba juga setelah memungutnya sembuh secara bertahap. Anak Anda ingin mengakui dia sebagai putri. Berikan nama Xie Youwei. Ini sudah selesai. Yang mulia pasti akan marah. Pangeran Xian nanti mungkin tidak bisa masuk istana lagi. Bergumam-gumam. Sedang bicara apa? Dengan Jin Li Xianzi di sini, ayah tidak akan dihukum. Karena ada keberuntungan seperti ini, bawa kemari biar beta lihat. Phoenix. Phoenix membawa ratusan burung warna-warni berputar di atas kediaman Pangeran Xian. Ini pertanda baik. Pertanda baik turun di kediaman Pangeran Xian. Pelayan, Apa perintah Yang Mulia? sampaikan maklumat beta. Panggil Pangeran Xian ke istana untuk menghadiri pesta ulang tahun. Kakimu juga sudah sembuh. Benar ada pertanda baik turun di kediaman Pangeran Xian. Pertanda bintang keberuntungan sebelumnya, bukan dari putri-putra mahkota, melainkan anak ini. Ayahanda. Anak Anda ingin menjadi ayah bagi Weiwei. Mohon Ayahanda izinkan Weiwei dicatat dalam catatan keluarga kekaisaran. Pangeran Xian, apa kau tidak tahu? Hanya keturunan keluarga kekaisaran yang bisa dicatat dalam catatan keluarga. Ayahanda, tenangkan amarah. Bangunlah. Kakek Kaisar, aku memang cucumu. Melihat senyum anak ini, kegelisahan di hatiku selama 2 hari ini ternyata hilang semua. Laporan. Hamba melapor Yang Mulia, kemenangan besar di perbatasan. Benarkah? Iya, Keluar. Bertahun-tahun tak ada kemajuan di perbatasan. Kini tiba-tiba ada kabar kemenangan. Apakah benar ini berkat anak ini? Anak ini? Hahaha. Wahai para menteri, beta merasa sangat terhubung dengan anak ini. Terhubung dengan anak ini. Tanda lahir di tangannya, ikan melompat di gerbang naga, adalah pertanda keberuntungan. Pangeran Xian, beta setujui permohonanmu. Anak ini diberi nama Xie Youwei. Dianugerahi gelar Putri Fuan. Dicatat sebagai anak Pangeran Xian. terima kasih Ayahanda. Tanda lahir di lengan. Jangan-jangan itu bintang malapetaka? Tidak mungkin. Bintang malapetaka itu sudah dibuang ke kuburan liar untuk dimakan serigala. Lagi pula bintang keberuntungan seharusnya Xie Jingshu. Mengapa Ayahanda mengatakan itu? Pasti Pangeran Xian menipu Ayahanda. Ayahanda, anak pungut yang menjengkelkan itu masuk catatan keluarga kekaisaran? Putra mahkota, kau semakin tidak tahu aturan. Pesta ulang tahun beta saja kau terlambat. Apakah kau masih menghormati beta? Ayahanda, anak Anda tadi tertahan urusan mendesak. Ayahanda, lihat anak Anda bawa Xie Jingshu juga. Xie Jingshu adalah bintang keberuntungan kecil yang diakui kekaisaran. Ayahanda pasti lebih menyukainya. Anak pungut itu pantaskah disamakan dengan Xie Jingshu? Ayahanda Kaisar, Anda belum memberi Xie Jingshu gelar kebangsawanan. Sudah telat, masih banyak bicara.
Pangeran Xian, karena tubuhmu sudah sehat, sebaiknya kembali ke istana untuk berlatih. Urusan bantuan pangan di istana akan kuserahkan padamu. Anakanda menerima titah. Pasti tak mengecewakan ayahanda. Kalau bukan karena urusan adik kelima yang membuatku terlambat, mana mungkin ayahanda marah. Sungguh menguntungkanmu. Xie Jishun, jangan terlalu cepat senang. Tahun ini gagal panen. Lihat bagaimana kau menyelesaikannya. Bagus, bagus. Ayah sekarang akhirnya bukan pangeran pengangguran lagi. Pangan, cepatlah tumbuh. Beta agak lelah, silakan lanjutkan acara. Kakek Kaisar jangan pergi dulu. Rumah ayah masih perlu diganti. Rumah bobrok itu bocor saat hujan. Perlu yang baru. Kediaman Pangeran Xian sudah lama tak diperbaiki. Dianugerahi rumah besar di pinggiran barat. Dan uang. Ada uang urusan mudah. Ditambah emas dalam jumlah besar. Jaga baik-baik cucu perempuanku. Terima kasih ayahanda. Mengapa ayahanda Kaisar terhadap Xie Jingshu sangat dingin? Padahal Xie Jingshu lah bintang keberuntungan kecil yang ditetapkan istana. Tidak bisa, aku harus ke Badan Astronomi Kekaisaran untuk bertanya. Tahun ini, pangan di berbagai daerah tidak ada hasil panen sama sekali. Bagaimana ini? Ayah, sebentar lagi ada beras. Ada kabar buruk. Pangeran, ada kabar buruk. Apa yang terjadi? Pangeran, kabar baik. Ada kabar dari berbagai daerah, hasil panen berlipat ganda. Lumbung di mana-mana penuh melimpah. Bagus sekali. Pasti Wei Wei membawakan aku keberuntungan ini. Benar-benar bintang keberuntunganku. Itu hal kecil. Asal ayah senang. Sejak Nona masuk ke kediaman, kehidupan di sini semakin membaik. Nah, karena masalah pangan sudah teratasi, mari kita adakan untuk Wei Wei, pesta pengakuan untuk Wei Wei. Aku akan umumkan ke seluruh ibu kota, semua diundang, agar semua tahu Wei Wei adalah putri Xie Jishun. Permata hati kediaman Pangeran Xian. Baik, kami pasti buat pesta pengakuan Nona semeriah mungkin. Wei Wei, nanti aku kumpulkan semua bangsawan, keluarga bangsawan semua hadir. Wei Wei begitu manis, pasti banyak yang suka. Nanti juga akan ada mainan kecil. Hadiah. Jin Li Xianzi paling suka hadiah. Aku akan beritahu semua orang, Wei Wei punya ayah yang menyayanginya. Tak boleh ada yang mengganggunya. Putri-putra mahkota ini, benarkah bintang keberuntungan turun dunia? Hamba melapor yang mulia. Hamba tidak berani menyembunyikan. Bintang keberuntungan memang telah turun di Istana Timur. Tapi beta merasa Putri Pangeran Xian lah bintang keberuntungan yang mulia. Mungkin karena Baginda belum menganugerahkan gelar kepada putri-putra mahkota. Hal ini belum pasti. Cukup. Biarkan putra mahkota memikirkan sendiri gelarnya, lalu ajukan kepada beta. Pergilah. Hamba mohon pamit. Aduh. Para menteri, baik-baik saja. Hamba baik-baik saja. Bantu dia turun dan periksa ke tabib kekaisaran. Terima kasih, Yang Mulia. Gelar bintang keberuntungan ini hanyalah begitu saja. Anak kecil yang diselamatkan Pangeran Xian pantas mendapat anugerah. Xie Jingshu adalah keturunan sah keluarga kekaisaran. Ayahanda Kaisar malah menyuruhku memikirkan gelar sendiri. Bagaimana ayahanda bisa begitu berat sebelah? Kakak, katanya Xie Jishun 3 hari lagi akan mengadakan pesta pengakuan untuk anak kecil itu. Bahkan ingin mengundang semua bangsawan terkemuka di ibu kota. Seorang anak kecil pantas mendapat perlakuan semewah ini, Pangeran Xian ini gila rupanya. Seorang anak kecil pantas diperkenalkan kepada seluruh bangsawan terkemuka ibu kota. Sampaikan perintahku. Xie Jingshu adalah bintang keberuntungan kecil yang dihadiahkan Kaisar. 3 hari lagi, suruh semua orang datang ke kediaman putra mahkota untuk upacara pemberkatan. Nanti akan kulihat. Apakah semua pejabat militer dan sipil di ibu kota, bangsawan terhormat, akan datang ke kediaman putra mahkota untuk upacara pemberkatan, atau pergi ke kediaman Pangeran Xian untuk pesta pengakuan si anak kecil yang tak dikenal dan menyebalkan ini? Kakak ketiga memang punya cara. Antara putra mahkota dan Pangeran Xian, orang yang berpikiran jernih pasti tahu pilihannya. Nanti di kediaman Pangeran Xian tak akan ada seorang pun. Biar Pangeran Xian ini menyadari betul posisinya sendiri. Aku juga akan membalaskan dendammu, karena Pangeran Xian melukaimu. Terima kasih atas perhatian kakak ketiga.
3 hari lagi, aku akan membuat Xie Jitsun menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Tak akan bisa angkat kepala selamanya. Pangeran Putra Mahkota akan mengadakan pesta pemberkatan. Harinya sama dengan pesta pengakuan Nona. Ini jelas-jelas ingin mempermalukan kita, memperlihatkan kekonyolan kediaman Pangeran Shan di depan seluruh ibu kota. Ini keterlaluan sekali. Ini jelas sengaja menargetkan kita. Mungkin Putra Mahkota sengaja melakukannya karena melihat belah yang dihadiahkan Ayahanda Kaisar untuk Wei Wei. Kasihan sekali putri kecil ini. Pesta pengakuan yang seharusnya bagus ini mungkin... Wei Wei, ayah sekarang tak punya pengaruh. Janji yang dulu diucapkan untuk membawa Wei Wei berkenalan dengan semua orang, sepertinya tidak banyak yang akan datang. Ayah tidak berguna ya. Tidak apa-apa, Ayah. Nanti pasti banyak yang datang. Wei Wei ingin menghibur ayah? Tapi Wei Wei jangan khawatir. Ayah akan mengundang orang, meski harus bayar, untuk mengadakan pesta pengakuan yang meriah untukmu. Pangeran, waktunya sudah lewat. Apakah kita masih harus menunggu? Lebih baik kita tunggu lagi. Pangeran, banyak orang datang di depan pintu. Benarkah? Cepat ikut aku menyambut mereka. Kalian ini, Pangeran, ini hadiah dari Tuan Li, sebagai ucapan selamat atas putri yang baru didapatkan Pangeran. Pangeran, ini dari Tuan Wu, hadiah. Pangeran, ini dari Tuan Li kami. Di mana para tuan kalian? Mereka tidak datang? Tuan kami pergi ke pihak Yang Mulia Putra Mahkota. Kami diperintahkan tinggal untuk mengantarkan hadiah untuk putri. Tuan kami berkata, kesempatan mendapat pemberkatan bintang keberuntungan sangat langka dan tak bisa dilewatkan. Mohon maaf, Pangeran. Hei, bintang keberuntungan apa? Aku ini Jin Li Shanzi yang terlahir kembali. Hanya aku yang bisa memberkati kalian. Orang-orang tua ini, paham tidak sih? Yang mulia, pesta ini sangat meriah. Silakan makan dan cicipi semuanya. Baik. Permaisuri Putra Mahkota, hari ini hari bahagia untuk putri kecil kita. Kenapa hari ini kamu terlihat cemas? Entah kenapa, sejak melahirkan Jingshu, aku selalu gelisah. Bahkan Jingshu pun tak bisa kusukai. Semua bilang Jingshu reinkarnasi bintang keberuntungan. Tapi kurasa dia bukan. Bahkan kurasa dia bukan anakku. Permaisuri Putra Mahkota, putri ini diberkati langsung oleh Yang Mulia. Putra Mahkota juga sangat menghargainya. Jangan sampai kata-kata ini didengar Yang Mulia Putra Mahkota. Katanya Pangeran Shen kirim undangan ke kalian. Tidak. Hamba hanya ingin menyaksikan wibawa bintang keberuntungan kecil. Hal lain tak hamba pedulikan. Pesta pengakuan si anak tak jelas itu hanya bawa sial. Mana bisa dibanding pesta pemberkatan putri Putra Mahkota. Memang seharusnya begitu. Anak yang diambil dari jalanan pantas disambut para bangsawan, mau memberi selamat. Adik ketujuh ini semakin tak tahu diri. Anak tak jelas harusnya bersikap seperti sampah. Dia, si anak tak jelas, pantaskah disandingkan dengan keturunan murni keluarga kekaisaran? Setelah hari ini, Pangeran Shan akan jadi bahan tertawaan ibu kota. Hahaha. Bagus, benar. Tampaknya hari ini tak ada yang akan datang. Sanshu, pergilah keluar, cari orang untuk diundang agar ramai. Baik. Wei Wei, ayah tidak berguna ya? Jangan sedih, Ayah. Sebentar lagi tamu akan datang. Kaisar tiba. Anakanda menyembah ayahanda. Bangunlah. Ayahanda, kenapa datang? Wei Wei adalah putri yang beta tetapkan. Tentu beta harus melihat kenapa pesta pengakuan ini sepi sekali.
Apakah tidak puas dengan putri yang beta tetapkan? Kebetulan hari ini Putra Mahkota juga mengadakan pesta. Katanya pesta pemberkatan bintang keberuntungan kecil. Tidak masuk akal. Putra mahkota semakin tidak tahu diri. Dia sengaja mempersulitmu, memanfaatkan nama gadis pembawa keberuntungan mendekati para menteri berkonspirasi untuk kepentingan pribadi. Apakah dia ingin memberontak? Benar, benar. Kakek Kaisar harus menghukumnya keras. Wewe cucuku yang paling manis, mari, biar kakek lihat. Setiap kali beta menggendong Wewe, tubuh terasa segar bugar. Wewe adalah bintang keberuntungan beta. Aku memang bintang keberuntungan kecil kakek. Giok ini beta pakai puluhan tahun untuk Wewe. Dengan giok ini, Wewe bisa bebas masuk keluar istana. Jangan, ayahanda, Wewe masih terlalu kecil. Tidak pantas menerima hadiah semewah ini. Ayah, jangan menolak lagi. Apapun bisa, aku tanggung. Tidak ada yang tidak bisa. Terima kasih atas hadiahnya, kakek Kaisar. Wewe adalah cucu beta. Bukan hanya giok saja, segala hal terbaik di dunia ini bisa Wewe pilih. Kakek Kaisar Weiwei sangat menyayangimu. Tuan Kaisar ada di kediaman Pangeran Shen. Apa? Kaisar ada di rumah Pangeran Shen. Kalau kita di sini bukankah melawan Kaisar? Bagaimana jika kita dituduh membentuk klik jabatanku ini bisa hilang? Yang mulia putra mahkota, hamba baru dapat kabar babi betina tua di rumah. Hamba bisa memanjat pohon. Hamba harus pulang melihat hamba mohon diri. Kucing betina hamba juga melahirkan. Hamba juga pulang melihat mohon diri, mohon diri. Kalian... Kakak keempat. Ada masalah besar. Baru dapat kabar ayahanda pergi ke kediaman Pangeran Shen apa? Ayahanda pergi ke rumah Pangeran Shen? Siapkan kuda. Para menteri tidak puas dengan putri yang beta tetapkan. Kurang ajar. Tidak puas dengan putri yang beta tetapkan sendiri. Apakah juga tidak puas dengan kaisar ini? Mohon kaisar mengampuni hamba. Hamba sama sekali tidak bermaksud begitu. Beta tak ingin kalian meremehkan putri Fuan lagi. Wah, kakek Kaisar hebat. Ayah jangan takut. Sekarang kita juga punya kakek Kaisar yang melindungi. Ayahanda Kaisar, kejadian hari ini benar-benar bukan kesengajaan Anakanda. Anakanda juga tidak tahu kalau hari ini adik ketujuh juga mengadakan pesta. Lagi pula, bukankah Jingshu anak pembawa keberuntungan pemberian Ayahanda? Anakanda hanya berpikir agar para pejabat ikut merasakan keberuntungannya untuk lebih mengabdi pada negara. Ayahanda. Putra mahkota, kau menggunakan nama anak pembawa keberuntungan bukankah hanya untuk memalukan Pangeran Shen? Sebagai putra mahkota, kau tak punya hati yang lapang. Sebagai kakak, kau tak peduli ikatan saudara. Pantaskah kau menyandang gelar putra mahkota? Ayahanda, tidak adil. Ayahanda. Sampaikan perintah beta. Putra mahkota dikurung di Istana Timur. Berintrospeksilah. Apa sebenarnya kelebihan anak itu? Hingga ayahanda begitu menghargainya. Pergilah. Bukankah Jingshu itu anak pembawa keberuntungan kecil pemberian kaisar? Mengapa dia tidak membawa keberuntungan untukku? Malah mendatangkan segudang masalah. Justru Pangeran Xian itu, sejak mengadopsi anak itu, langsung diperhatikan ayahanda. Mengapa dia bisa punya keberuntungan sehebat itu? Nangis-nangis. Sepanjang hari cuma nangis. Bawa dia pergi. Yang mulia, tenanglah. Pangeran Xian pernah bilang, dia menemukannya di kuburan liar anak Momo. Dulu kusuruh kamu buang bintang malapetaka itu. Apakah dia benar-benar mati? Apakah putra mahkota curiga? Anak yang ditemukan Pangeran Shan adalah putrinya. Saat itu, kutinggalkan dia dan pergi. Mana tahu Pangeran Shan akan sembarangan mengambil anak di pinggir jalan dan membawanya kembali. Kalau putra mahkota tahu, aku tidak lihat anak itu mati, lalu aku... Masalah ini apakah sebegitu sulit menjawabnya? Tidak, jangan beritahu putra mahkota anak itu tidak mati. Apakah kamu benar-benar melihat sendiri bintang malapetaka itu mati? Sudah mati, yang mulia anak itu sudah dimakan serigala liar. Satu kalimat saja sudah lama-lama. Jangan-jangan kamu sembunyikan sesuatu dariku. Tidak, sama sekali tidak. Hamba hanya ingin, karena Pangeran Shen menemukan anak di luar, maka kita bisa cari orang berpura-pura sebagai orang tua anak. Menyuruh orang bawa pergi anak Pangeran Shen. Orang tua kandungnya datang mencari Pangeran Shen juga tidak bisa menghalangi. Betul. Langsung bawa anak itu pergi.
Nanti lihat Pangeran Shen masih bisa tampil di hadapan Ayahanda Kaisar. Urusan ini kuserahkan padamu harus secepatnya. Baik, hamba segera lakukan. Kediaman Pangeran Shen merampas anak kami. Mau bunuh kami? Dia menindas kami. Tidak ada keadilan. Mereka merampas anakku. Warga kasar dari mana ini bicara apa? Kapan kediaman Pangeran Shen merampas anak kalian? Bangun dulu, bicara baik-baik. Di kediaman Pangeran Shen tidak ada anak yang kalian cari. Ini anak kami. Yang dia gendong adalah anak kami. Anakku, ibu mencarimu lama sekali. Hei, mana mungkin kalian melahirkan bidadari secantik aku? Jangan cari masalah. Ternyata anak yang diakui di pesta pengakuan Pangeran Shen hasil rampasan pasangan suami istri itu kasihan. Pangeran Shen keterlaluan. Ya, dia memang anak kami. Ikut aku ke kediaman dulu, bahas perlahan. Kalian siapa? Tinggal di mana? Kapan dan di mana kehilangan putri? Apa ciri-cirinya? Kami adalah, itu. Hal kecil saja tidak bisa jelaskan. Kalian datang ke sini, apa tujuannya? Cepat akui. Adik ketujuh, kudengar ada orang datang ke kediaman Pangeran Shen cari keluarga. Jangan sekali-kali guna kuasa tekan orang dan susahkan rakyat. Kakak ketiga, pasangan ini bicara tebak-tebak, tak jelas asal-usulnya. Mungkin orang jahat. Ini cuma pasangan biasa. Sangat cari anak. Jadi panik sebentar. Putra mahkota jahat, lagi-lagi kau yang buat onar. Aku akan minta kakek kaisar hukum kau. Kaisar, beta rasa dada tiba-tiba sakit. Ini Wei Wei. Wei Wei dalam bahaya. Cepat ikut beta ke kediaman Pangeran Shen. Kalian silakan bicara. Putra mahkota di sini bela kalian. Terima kasih yang mulia. Hamba ke Shangjing, tak sengaja anak hilang. Di lengannya ada tanda ikan koi, sama dengan anak yang Pangeran Shen temukan, persis sama. Tanda di lengan Wei Wei, tanya siapa saja, pasti tahu. Apalagi kalian benar peduli Wei Wei. Lalu kenapa dulu Wei Wei di kuburan liar? Kami dulu juga tak sengaja hilang. Lalu kami cari anak, tak ada jejak. Iya? Apakah hilang atau sengaja ditinggalkan? Orang seperti kalian yang tidak punya rasa tanggung jawab sama sekali tidak layak jadi orang tua. Dan kalian, dulu kehilangan anak perempuan, sekarang datang mencari. Apa maksud kalian sebenarnya? Wei Wei adalah anak perempuanku, tercatat dalam catatan keluarga kekaisaran. Putri kecil yang ditetapkan langsung oleh kaisar. Lagi pula kalian terus bilang Wei Wei adalah anak kalian sendiri. Siapa tahu jangan-jangan kalian punya niat jahat atau disuruh orang lain. Ayah hebat, ayah sangat pintar. Hei adik ketujuh, kau sebagai pangeran, tapi menggunakan kekuasaan untuk menindas. Pasangan malang ini hanya ingin mengambil kembali anak mereka. Kau malah menghalangi di mana-mana. Dan di hadapanku, berusaha membuat keributan. Di matamu, masih ada putra mahkota ini tidak? Masih ada hukum negara tidak? Cepat kembalikan anak itu pada mereka. Hari ini, aku tidak akan izinkan siapapun membawa Wei Wei pergi. Wei Wei sekarang sudah menjadi darah keturunan kekaisaran. Darah kekaisaran harusnya diberitahu pada Ayahanda Kaisar, biar Ayahanda Kaisar yang putuskan. Perkara kecil seperti ini tidak perlu ganggu Ayahanda Kaisar. Aku yang putuskan di sini. Kau sekarang segera kembalikan anak itu pada mereka. Pengawal, bawa putri ke sini. Hari ini, siapa berani? Adik ketujuh, aku ini mencegahmu berbuat kesalahan besar. Jangan tak tahu terima kasih. Putra mahkota, ini adalah kediaman Pangeran Shen. Tangkap juga Pangeran Shen. Berani ganggu ayahku, kalian akan kualahkan. Sekumpulan orang tak berguna. Pengawal. Serang, aku perintahkan serang. Kaisar tiba. Putra mahkota, kau bawa orang masuk paksa ke kediaman Pangeran Shen, lalu menangkap Pangeran Shen. Berani melawan surga? Kakek kaisar datang. Biar kakek kaisar menghukummu berat. Mohon Ayahanda Kaisar beri keadilan pada anak Anda.
Hamba sehari-hari selalu hormat pada putra mahkota, tak pernah sekalipun berniat melampaui batas. Namun hari ini putra mahkota tanpa membedakan benar salah, percaya pada kabar burung, langsung mau bawa paksa Weiwei, bahkan hendak menangkap anak Anda juga. Mohon Ayahanda Kaisar pasti beri keadilan pada Anda. Putra mahkota ada pembelaan? Mohon Ayahanda Kaisar menilai dengan bijak. Anak Anda hanya mendengar kabar orang tua kandung Putri Fuan dan kediaman Pangeran Shan mencari anak mereka. Ini menyangkut urusan keluarga kekaisaran. Anak Anda tidak bisa tinggal diam. Apalagi, saat anak Anda tiba di kediaman Pangeran Shan, sudah melihat keluarga itu diancam dan diteror. Pasangan malang ini, bahkan dia berusaha menindas rakyat dengan kekuasaannya, merebut anak mereka. Ini sungguh mempermalukan keluarga kekaisaran. Anak Anda juga ingin membela rakyat. Putra mahkota ini benar-benar berbicara tanpa dasar. Kakek Kaisar jangan sampai tertipu oleh kata-kata manisnya. Benar Yang Mulia. Mohon Kaisar membela rakyat kecil ini. Mohon Kaisar membela kami. Ayahanda Kaisar. Pasangan ini mencurigakan. Mengenai kehilangan putri mereka berbelit-belit. Sejak masuk, pandangan mereka sama sekali tidak tertuju pada Weiwei. Mereka sama sekali tidak peduli pada Weiwei. Ayahanda Kaisar, anak Anda berpendapat mereka pasti bukan orang tua kandung Weiwei. Ayahanda, jangan hanya mendengar perkataan Pangeran Shan. Putra mahkota, Weiwei sudah tercatat dalam catatan keluarga kekaisaran. Meski orang tua kandungnya datang, Weiwei tetaplah putri kekaisaran. Apa maksudmu menyerahkan Weiwei kepada pasangan ini? Anak Anda, Beta lihat kalian berdua menghindari kontak mata. Pengawal, bawa mereka berdua untuk diinterogasi. Beta ingin tahu siapa yang ingin membawa Weiwei dan apa tujuannya. Kaisar, ampun. kami benar mencari putri kami. Kaisar ampun, ampunilah. Tidak bisa. Jika dibawa, pasti akan dibersihkan oleh putra mahkota. Sekarang juga suruh mereka mengaku jujur. Saksikan mantra pengakuan jujurku. Kaisar, ampun. Kami akan bicara. Kami akan mengaku. Kami diutus oleh Yang Mulia Putra Mahkota. Dia yang menyuruh kami datang. Benar Yang Mulia Putra Mahkota. Anda yang memberi kami uang, menyuruh kami mengakui sang putri sebagai putri kami. Lalu menyuruh kami membawa sang putri dan membuangnya. Kalian, Ayahanda, anak Anda tidak bersalah. Anak Anda tidak kenal mereka. Putra mahkota, kau berani melakukan hal memalukan seperti ini? Dua orang rakyat jahat ini, aku lihat kalian cari anak sungguh-sungguh. Kau malah menuduhku. Aku salah menilai kalian. Putra mahkota, berani kau membunuh di hadapan Ayahanda? Ayahanda, keduanya menipu anak Anda. Niatnya jahat, lalu menuduh Pangeran Shan dan anak Anda. Mereka pantas mati. Putra mahkota, kau semakin lancang. Beta hanya sedikit lebih sayang Weiwei. Kau malah menyuruh orang membawa Weiwei pergi. Di matamu, bahkan seorang anak tak bisa kau terima. Mohon Ayahanda melihat dengan jelas. Aku dengan kedua orang ini sama sekali tak ada hubungan. Aku juga tak tahu mengapa mereka menuduh anak Anda. Mungkin dihasut orang lain. Cukup! Mulai hari ini kau dilarang keras melangkah masuk ke kediaman Pangeran Shan. Kau juga tak boleh ikut campur dalam urusan apapun di sana. Melawan berarti melawan titah Kaisar. Ayahanda Kaisar, Akhir-akhir ini kau benar-benar sangat mengecewakan Beta. Pencarian Putri Raja Yunan akan diserahkan kepada Pangeran Xian. Raja Yunan adalah pejabat penting negara. Apakah tindakan Ayahanda ini? Tidak. Pangeran Xian tak boleh berhasil mendekatinya. Anak Anda mematuhi titah. Anak Anda mematuhi perintah. Hanya Weiwei yang tidak membuat Beta khawatir. Kakek Kaisar perkasa dan berwibawa. Masih diam saja, pergi dan introspeksi diri. Anak Anda mohon pamit. Weiwei, hari ini mau apa? Ayah belikan semua. Ayah yang terbaik. Pangeran, Putri Raja Yunan ini bagaimana cara mencarinya? Mencari orang tak perlu terburu-buru. Untuk sementara kita lihat dulu. Yang terpenting hari ini adalah menemani Weiwei. Benar kan Weiwei? Ayah segera akan menemukan orangnya. Tak kusangka, aku, Putri Raja Yunan, bisa terpuruk seperti ini. Bahkan uang untuk berobat dan beli obat sudah tak ada. Urusan mengembara ini tampaknya tak cocok untukku. Nona, kenapa sendirian di sini? Mau ikut aku pulang? Kau lancang, ayahku adalah Raja Yunan. Lepaskan aku, tolong. Putri Raja Yunan,
Aku tak peduli, Raja Yunnan atau Raja Yunbei. Sepertinya aku salah dengar. Hari ini kau sudah jadi milikku. Ikut aku pulang. Lepaskan aku. Tolong, aku tertarik padamu. Itu kehormatanmu. Tolong, kau berani melawan? Wah, di siang bolong, merampas gadis. Hukumannya apa? Kalian atas dasar apa menghukumku? Buka lebar matamu yang bebal dan lihat, tuanku adalah Pangeran Xian. Aduh, hamba salah. Hamba salah. Ampuni hamba. Surat pernyataan? Bawa ke kantor prefektur. Baik. Pergi. Nona, aku lihat kondisimu lemah. Ini obat untuk lukamu. Bisa bantu penyembuhan. Dia tidak jijik padaku. Bahkan memberi obat. Ini yang kusediakan untuk putriku. Nona jika tidak kecewa, silakan cicipi. Terima kasih, Tuan. Ayah sungguh baik hati. Wah, ayah dan kakak cantik ternyata punya jodoh dari surga. Nona, sebaiknya pulang cepat. Sendirian di luar, mudah menarik perhatian. Jangan sendirian lagi. Dasar bodoh. Ayah, ini aku. Ini tali merah untukmu. Aku tak sabar lagi. Ayah, jangan pergi begitu. Sudah lama pergi, dia satu-satunya yang baik padaku, tanpa mengharapkan balasan. Bagaimana mungkin ada orang sebaik itu? Wei, kenapa? Ayah belikan makanan enak. Wei, jangan nangis. Ayah belikan ini ya. Aku lelah hati. Ayo nangis, ayo nangis. Nangis lagi, ibu datang. Penolong. Biar aku coba. Maaf merepotkan. Nah, benar. Perlu pelukan ibu. Sayang, jangan nangis. Putri, jangan nangis. Wei suka padamu. Nona, apakah ada tempat tinggal? Jika tidak keberatan, ikutlah aku pulang. Gaji bulanan 10 tael. Tidak keberatan. Aku tak keberatan. Aku tunawisma. Terima kasih penolong, beri kesempatan ini. Aku pasti akan merawat putri. Mari ikut aku. Ajak ibu pulang. Sejak merawat putri kecil, rasa sakit hilang semua. Putri kecil memang bintang keberuntunganku. Bagi peri ini hanya hal kecil. Jangan sampai jatuh cinta padaku. Pangeran, Tak perlu banyak sopan santun. Luka di tubuhmu belum sembuh total. Ini obat luka emas terbaik. Membantu penyembuhan lukamu. terima kasih Pangeran. Awas hati-hati. Peluk dan angkat tinggi-tinggi. Ayah dan ibu saat hari pernikahan mereka, Jin Li Xianzi pasti akan minum 2 gelas susu ekstra. Menjadi perantara cinta itu tak mudah. Asun, kudengar kakimu sudah sembuh. Kakak Wei, kau sudah kembali ke ibu kota? Wah, Asun, kakimu benar-benar sembuh. Bagus sekali. Ini semua berkat Wei. Wei adalah bintang keberuntungan kecil kami. Nasib sial yang sangat kuat. Orang ini dililit nasib buruk. Hari ini adalah cobaan terakhirnya. Jika bisa menghindari cobaan ini, ke depannya pasti lancar jaya, berkah dan kemakmuran melimpah. Kakak Wei, cepat peluk Wei. Dia adalah bintang keberuntungan kecil kediaman pangeran. Ah, lebih baik jangan. Aku ini Jin Li Xianzi. Kalau kau memelukku, aku bisa mengubah nasibmu. Asun, bukankah kau tahu betapa sialnya aku sejak kecil? Makan nyaris tersedak sampai mati. Minum nyaris tersedak sampai mati. Bahkan saat tidur pun nyaris tertimpa balok rumah. Menikahi istri malah kabur dengan orang lain. Kau ini terlalu sial ya. Kupikir semua keberuntunganku sudah habis terpakai saat jadi juara ketiga ujian kekaisaran. Jadi kali ini kembali ke ibu kota. Aku juga tak berencana keluar, agar tidak mendatangkan malapetaka pada orang lain. Oh, kunjungan kali ini terlalu mendadak. Aku belum sempat menyiapkan hadiah untuk Wei. Aku akan pulang sekarang, menyiapkan hadiah yang pantas. Lalu lain waktu akan datang khusus untuk berkunjung. Jangan pergi dulu. Kalau kau pergi sekarang, kau pasti akan mati. Ayah akan sedih. Kakak Wei, tunggu sebentar. Wei, jangan menangis.
Apa karena aku di sini? Asun, Weiwei jadi terus menangis. Weiwei ini suka padamu. Dia tidak ingin kau pergi. Weiwei sangat menggemaskan. Kalau merasa dia menggemaskan, ya sudah, gendong saja. Aduh, tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa. Bodoh, bodoh, Dewi ini sedang menyelamatkanmu. Apa tadi aku menggendongnya terlalu keras sampai sakit? Pangeran, biar aku coba. Tuan Wei, putri kecil sepertinya ingin digendong olehmu. Aku tidak bisa. Kalau Weiwei mau kau gendong, ya gendong saja. Aduh. Weiwei benar-benar mau aku gendong, dia benar-benar suka padaku. Haha, aduh. Bahkan ayah kandungnya sendiri harus mengantri di belakangmu. Baik-baik, kalau begitu, kau temani Weiwei dengan baik. Aku pasti masih paling sayang ayah. Tapi aku kini belum bisa bicara. Hanya pakai cara ini. Sungguh menyusahkan anak kecil. Pangeran. Ada kabar buruk. Di ibu kota, perampok membunuh. Sudah banyak orang terluka. Kini tiap kediaman pangeran pemerintah sedang kumpulkan pasukan. Menjaga keamanan. Apa? Ada yang berani di ibu kota berbuat onar. Tuan Wei selamat. Anda tak pulang tadi. Perampok itu terus bunuh hingga di depan rumah Wei baru tertangkap. Untungnya Wei Wei menahanku di sini. Kalau tidak, aku hari ini pasti tak bisa selamat. Wei Wei, kamu sungguh bintang keberuntungan. Tentu saja. Kini masih tak percaya padaku? Percaya. Ashun, aku mau akui Wei Wei sebagai anak angkat. Baik. Nanti aku siapkan hadiah pengakuan. Datang ke rumah. Kali ini mereka kira-kira kurang orang. Aku harus pergi bantu. Ayo. Kamu harus di rumah jaga Wei Wei. Pergi saja. Nanti sering jumpa orang baik. Karir lancar. Semua korban bisa ditampung dulu. Di rumah Wei saya. Rumah Wei akan atur dokter obati. Ayo. Itu. Jawab Kaisar. Itu cucu Taifu tua. Pernah juara ketiga. Bisa peduli rakyat seperti ini. Mirip semangat Taifu dulu. Hamba menghadap Yang Mulia. Bangunlah. Terima kasih Yang Mulia. Beta ingat dulu kau mengundurkan diri dan mengembara. Beta kira kau tak peduli pada negara dan rakyat. Kini kau telah kembali ke ibu kota. Apakah kau bersedia lagi mengabdi pada negara, bekerja untuk rakyat? Hamba bersedia. Besok langsung pergi ke Akademi Hanlin untuk lapor. Hamba berterima kasih pada Yang Mulia. Sejak berkunjung ke tempat Ashun dan bertemu Wei Wei, tak hanya lolos dari bahaya maut, tapi juga kembali dapat perhatian Kaisar. Apakah nasib sialku sudah hilang? Ini semua berkat Wei Wei. Aku harus memperlakukan Wei Wei dengan baik. Beberapa tahun ini kau mengembara. Pernahkah bertemu orang yang istimewa? Yang Mulia maksudnya? Beta memiliki sebuah lukisan putri Raja Yunan. Beta ingat, kau juga sahabat Pangeran Xian. Urusan ini beta serahkan padamu. Bantu Pangeran Xian menemukan putri Raja Yunan. Ini juga untuk beta, menyelesaikan sebuah beban hati. Hamba pasti tak mengecewakan kepercayaan Yang Mulia. Ashun. Coba tebak, siapa yang kutemui sebelum pulang? Dari nada bicaramu, pasti bertemu hal baik. Kaisar, Kaisar. Benar, aku dapat perhatian Kaisar. Pasti karena Wei Wei membawa keberuntungan untukku. Wei Wei, ayah angkatmu sudah siapkan hadiah. Ini dari ayah angkatmu, dia yang sengaja memesankannya, gembok penjaga, drum mainan dan bubuk wangi. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, pakaian dan mainan. Semuanya sudah disiapkan untukmu. Wah, ayah angkat benar-benar dermawan. Sepertinya Wei Wei sangat menyukai hadiah dari ayah angkat. Oh ya, ini potret putri Raja Yunan yang diberikan Kaisar padaku. Dengan lukisan ini, kita tak perlu lagi mencari jarum di tumpukan jerami. Potretku? Pangeran sedang mencariku? Jika mereka tahu aku adalah putri Raja Yunan, apakah aku masih bisa tinggal di kediaman ini?
Coba lihat, pernahkah kau bertemu orang dalam lukisan ini? Ayahku yang baik, di luar, beginikah caramu mencoreng namaku? Haha, walaupun aku sudah lama mengembara, aku belum pernah melihat wajah seperti ini. Ayah, coba tanya Bibi Wan Wan. Orang yang kalian cari ada di depan mata. Kakak Wei, apa kau yakin tidak salah mengambil lukisan lain? Ini diberikan langsung oleh Kaisar. Sebelum tiba di kediaman ini, lukisan ini tak pernah lepas dari tanganku. Mustahil terjadi kesalahan. Lukisan ini sangat sederhana, tapi goresannya mendalam. Pasti karya seorang maestro. Agak abstrak. Anda yang merawat Wei Wei Nona Lu, kan? Tak kusangka Anda juga paham seni lukis. Jawab pada Tuan Wei. Sebelum masuk kediaman pangeran, saya hidup terlunta-lunta. Beruntung pernah melihat karya pelukis ternama. Sungguh memalukan. Tak kusangka latar belakangmu begitu sulit. Maaf, saya kurang sopan. Saya lihat aura Anda luar biasa. Saya kira Anda putri bangsawan yang sedang berkelana. Mulutku terlalu cepat. Untung pangeran dan yang lain tidak curiga. Dengan begitu saya masih bisa tinggal di kediaman pangeran dan merawat putri kecil. Tuan Wei terlalu memuji. Tidak apa-apa. Tidak bisa diajak kerjasama. Benar-benar tidak bisa. Ayah, coba kalian pikirkan lagi baik-baik. Pangeran, ada kabar dari istana. Ibu Suri sakit parah. Semua pangeran dan putri diperintahkan masuk istana untuk berdoa. Ashun, Kaisar ternyata memanggilmu untuk berdoa. Kau bukan lagi pangeran yang diabaikan. Semua ini adalah jasa Wei Wei. Akan kubawa dia ke istana. Baik. Pangeran Xian semakin tidak tahu sopan santun. Membawa anak kecil pantaskah untuk mendoakan Ibu Suri, putra mahkota? Wei Wei tercatat di catatan keluarga kekaisaran, ditentukan langsung oleh Kaisar sebagai putri Fuan. Hati-hati dengan ucapanmu. Jangan coba-coba menekanku dengan nama ayahanda Kaisar. Di pelukanku ini ada bintang keberuntungan kecil pemberian ayahanda Kaisar. Bukan seperti anak yang kau pungut sembarangan bisa disamakan. Memeluk barang palsu seperti harta karun. Keberuntunganmu sudah sampai di ujungnya. Yang mulia, Ibu Suri memanggil. Momo, apa maksudnya ini? Ibu Suri berpesan, minta Yang Mulia Pangeran Xian bersujud di luar aula untuk mendoakan. Putri Fuan adalah orang pembawa sial, agar tidak membawa kesialan kepada Ibu Suri. Yang Mulia Pangeran Xian, jangan kira hanya karena Kaisar akhir-akhir ini sangat menyayangimu, lalu tidak ada aturan lagi. Nenek tua berpura-pura sakit, menganiaya ayah. Dewa kecil ini akan membuatmu terbaring sakit. Mengapa Pangeran Xian bersujud di sini? Ibu Suri berkata, Wei Wei membawa kesialan. Lalu menyuruhku bersujud di depan aula ini untuk mendoakan Ibu Suri. Ayah sekarang juga sudah pandai mengadu. Anak yang menangis mendapat permen. Ayah hebat. Kalau Ibu Suri tidak ingin bertemu Wei Wei, maka bawalah Wei Wei jalan-jalan bersama beta. Bintang keberuntungan kecilku, jagalah baik-baik ayahmu agar segera memperoleh kasih sayang Kaisar. Seorang pangeran cacat berhak apa bersaing dengan cucu baikku? Hahaha. Ibu Suri, Pangeran Xian dibawa pergi oleh Kaisar. Tidak masuk akal. Kaisar, betulkah sangat menghargai Pangeran Xian dan anak itu? Beta setiap kali melihat Wei Wei langsung merasa segar bugar. Pangeran Xian, kamu membesarkan Wei Wei dengan sangat baik. Wei Wei adalah anak-anak Anda. Anak Anda tentu memberikan yang terbaik kepada Wei Wei. Aku sudah tahu ayah yang terbaik. Tidak tahu kapan Wei Wei bisa memanggil kakek Kaisar. Anak-anak tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa bulan lagi, Wei Wei seharusnya sudah belajar berjalan dan berbicara. Lihatlah betapa pintar dan manisnya. Wei Wei, panggil kakek Kaisar. Asal kamu bisa bicara, kakek Kaisar pasti akan memberikan ayahmu pekerjaan yang baik. Ayahanda Kaisar ini Kakek Kaisar. apa? Wei Wei ternyata sudah bisa bicara. Kakek Kaisar. Memang cucu beta yang hebat. Dia bukan anak biasa.
Tentu saja. Aku memang paling pintar dan paling cantik peri kecil. Sungguh berisik sekali, putra mahkota. Mengapa Jingshu begitu berisik? Bisingnya membuat beta sangat kesal. Ibu Suri, Jingshu masih kecil. Menangis dan rewel itu wajar. Putra mahkota, cepat suruh dia diam. Sejak Jingshu masuk istana, kondisi tubuhku semakin hari semakin memburuk. Jingshu ini pembawa keberuntungan atau malapetaka? Nenek, bagaimana bisa nenek berkata begitu tentang Jingshu? Bagaimanapun, dia adalah bintang keberuntungan kecil yang ditahbiskan ayahanda kaisar. Pasti tidak ada yang salah. Nenek, cepat panggil tabib! Setelah Ibu Suri mendengar Pangeran Xian mengangkat Putri Fuan, penyakit kakinya sembuh. Kaisar juga sangat menghargai Putri Fuan. Bagaimana kalau Putri Fuan dibawa ke sini? Konyol. Putri Fuan hanyalah seorang anak kecil. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan nenek? Kamu diam! Cepat panggil Pangeran Xian. Baik. Kaisar. Buruk sekali. Ibu Suri jatuh sakit. Ibunda, ada apa? Cepat bawa Putri Fuan ke sini biar aku lihat. Nenek, Jingshu saja tidak bisa. Si kecil ini bagaimana mungkin dia bisa? Cukup! Dulu disuruh menggendong tidak mau, sekarang malah memohon. Wei, nenek ini bergantung padamu. Kalau bukan karena menghormati ayah, aku Jin Shanzi tidak akan peduli nasibmu. Setelah menggendong Wei Wei, napas menjadi lega. Bahkan energi buruk di dada pun hilang. Aku sudah sembuh. Kaisar, Ibu Suri sudah baik. Napas juga lancar, kepala tak sakit lagi. Kali ini aku si Pri, hanya memberimu hukuman kecil. Kedepannya, jangan lagi mengganggu ayah. Beta setiap kali memeluk Wewe selalu merasa hati lega. Putri Fuan ini benar memiliki kemampuan ini. Panggil. Hadiahkan kediaman untuk Pangeran Xian, emas 1000 liang. Apa? Untuk kumpulkan uang bagi ayah merebut takhta. Terima kasih nenek kaisar. Wei dapat hadiah lagi. Senang tidak? Ibunda Ratu, istirahatlah baik-baik. Anak Anda masih ada urusan negara. Aku permisi dulu. Pergilah. Maka cucu juga permisi. Nenek kaisar, bagaimana bisa Anda beri hadiah pada Pangeran Xian? Bukannya kau tak berusaha. Putri sah putra mahkota yang terhormat, bahkan tak bisa menandingi anak pungut dari luar. Jangan lupa, posisi putra mahkotamu adalah Ibu Suri berusaha keras bujuk Kaisar tetapkan. Kini Kaisar lebih sayang Pangeran Xian. Kau harus lebih fokus pada prestasi pemerintahan. Jangan biarkan Pangeran Xian itu dapat kesempatan. Buat rencana Ibu Suri sia-sia. Cucu mengerti. Kakak ketujuh, aku kembali ke ibu kota temuimu. Aura kematian sangat kuat. Kakak cantik ini diracuni. Kakak ketujuh, aku kembali ke ibu kota untuk temuimu. Pangeran besar Lin Chuan. Kakak ketujuh, kakimu benar-benar sembuh. Aku kira mereka menipuku. Aku juga kira. Aku tak akan pernah hari aku bisa berdiri. Melihat kakak Kaisar begitu sehat, aku juga lega. Selamat kakak Kaisar, kembali dapat kasih Kaisar. Semua ini berkat Wei. Ayo temui bibi Lin Chuanmu. Halo bibi yang cantik. Ini kakak ketujuh, anak angkatnya kan? Sangat lucu. Seandainya aku bisa melahirkan untuk suamiku seorang anak, itu akan baik.
Lin Chuan, apa maksudmu? Sejak pernikahan politik masuk ke Turk, mungkin tak cocok lingkungan. Tubuh ini semakin buruk setiap hari, menyebabkan aku dan suamiku belum punya anak. Ayahanda Kaisar sudah beri ultimatum. Jika dalam setahun masih tak bisa lahirkan pangeran, maka suruh aku ceraikan istri dan nikah lagi. Kalau tidak cabut jabatanku sebagai pangeran besar Turk, Suami, bagaimana kalau kita lebih baik bercerai damai? Aku sungguh tak ingin kau, karena aku kehilangan jabatan pangeran besar. Lin Chuan seumur hidupku hanya mencintaimu. Aku tak peduli jabatan pangeran besar Turk, juga tak peduli anak. Aku hanya ingin kau selalu di sampingku. Sungguh cinta yang dalam. Maafkan aku, kakak ketujuh. Iya Lin Chuan. Sini, coba peluk Wei Wei. Mungkin keinginanmu akan terkabul. Anak yang sangat manis dan menggemaskan. Mana mungkin orang tuanya tega membuangmu? Kasihan sekali nasibmu. Bibi datang terburu-buru sampai tak sempat menyiapkan hadiah. Ini Bibi yang menjahitnya sendiri, kantong wewangnya tenang. Semoga Wei Wei tidak menolaknya. Jangan. Jin Li Xianzi tidak mau. Kantong ini beracun. Wei Wei, ada apa? Ayah, cepat lihat kantong di lantai. Wei Wei bukan anak yang suka mengada-ada. Lin Chuan, jangan-jangan kantongmu ini bermasalah. Mana mungkin? Rempah kantong ini semua aku pilih sendiri, dan aku jahit sendiri. Istriku berniat baik memberi hadiah. Kenapa Pangeran Shen menuduh seperti ini? Benar atau tidak? Coba saja pada orang lain, pasti ketahuan. Lin Chuan, kondisimu semakin hari semakin buruk. Pernah terpikir ada orang yang berniat ingin mencelakaimu? Di saat penting, ayah yang paling bisa diandalkan. Kalau begitu, ikuti saran kakak ketujuh. Mari kita uji. Tabib, cepat periksa kantong ini. Ada masalah apa? Aroma kantong ini harum segar, tapi bila dicium dalam-dalam, terdapat aroma pahit biji aprikot. Jika hamba tidak salah tebak, benda ini telah direndam dalam sari biji persik pahit. Rempah di dalamnya dicampur bubuk arsenik. Keduanya sangat beracun. Racun masuk ke tubuh melalui kulit dan pernapasan. Jika dipakai lama, seperti keracunan kronis, hanya merasa tubuh semakin lemah tiap hari, akhirnya meninggal dunia. Ternyata racun. Siapa yang berani menyakiti aku seperti ini? Pasti saudara-saudaraku ingin menggoyahkan posisiku di suku. Istri, aku yang celakakanmu. Karena sudah tahu kondisi Lin Chuan memburuk karena keracunan, lebih baik tabib kekaisaran periksa dulu. Soal pelacuran pelaku, tunggu Lin Chuan sembuh, baru ditindaklanjuti. Kakak ketujuh benar. Tabib kekaisaran, tolong periksa aku. Apakah tubuhku ini masih bisa diobati? Denyut nadi putri lemah, keracunan sudah parah. Hamba tak mampu menyembuhkan. Putri sebaiknya cari ahli lain. Apakah aku akan... Jangan takut, Bibi. Aku akan netralkan racunmu. Lin Chuan, Kakak ketujuh, tubuhku telah sembuh dan segar. Selama ini, tubuh yang lesu dan pusing terasa sangat jernih. tabib periksa cepat. Cepat. Aneh, denyut nadi putri stabil dan kuat, sama seperti orang normal. Berbeda jauh dengan keadaan lemah tadi. Keracunan putri sudah sembuh. Pasti karena tadi muntah darah hitam, racunnya keluar semua. Apa? Sembuh? Ya, Mundur. Pangeran pertama kenapa? Sepertinya tidak puas. Sayang, aku terlalu senang. Aku sudah sembuh. Pasti berkat Wei Wei. Terima kasih, Wei Wei. Dia gak apa-apa. Nanti Bibi pasti akan sehat selalu. Wei Wei tersenyum manis sekali. Wei Wei, bisakah kamu membuat Bibi juga punya bayi kecil semanis kamu? Nanti ada. Lin Chuan, kini tubuhmu sudah membaik. Apakah kamu ingat petunjuk siapa yang meracunimu?
Kain dan wewangian ini semua suamiku yang khusus carikan untukku. Di sampingku juga selalu Xiao Tao yang merawatku. Xiao Tao sudah bersamaku sejak sebelum aku menikah. Dia pasti tidak akan mengkhianatiku. 3 orang, 2 tersingkir. Berarti tinggal 1 ini. Jawabannya Bibi sudah jelas. Wei, kenapa lihat suamimu? Aku dan suami sangat harmonis. Mustahil dia suami putri. Wajahmu pucat sekali. Apa ingat sesuatu? Aku tak menyangka apa yang terjadi. Apa yang tak kau pahami? Kau yang meracuni. Aku akan buat kau mengaku sendiri. Siapa peracunnya? Siapa sebenarnya? Aku yang meracuni. Suami putri, apa katamu? Salahmu, kenapa kau tak mati saja? Suami putri. Aku dan Ai saling mencintai, tapi Ayahanda Raja memaksaku menikahimu putri perdamai ini. Ai bunuh diri di hari pernikahan kita. Kalau bukan kau, Ai takkan mati. Salahmu, semua salahmu. Kau pantas mati. Apa yang baru kukatakan? Istriku, dengar penjelasanku. Istriku. Kalau tak mau menikah, tolak saja. Lagi pula Pangeran Turk banyak jumlahnya pengawal. Istriku, ayah hebat sekali. Istriku, Aku kira aku menikahi pria baik. Tak disangka kau malah ingin membunuhku. Aku akan segera pulang. Melaporkan pada Ayahanda Kaisar. Aku ingin bercerai denganmu. Istriku, Kakak ketujuh, aku akan datang lagi lain hari. istriku. Pergi, istriku. Wan. Pangeran Putri. Sudah bisa memanggil namaku. Weiwei, panggil ayah dengar-dengar. Wan. Tampaknya Weiwei menyukaimu. Beberapa hari lagi akan tiba festival pertengahan musim gugur. Apakah kau bersedia? Pergi ke istana bersamaku? Aku, Weiwei menyukaimu. Saat masuk istana nanti, masih perlu ada yang merawat Weiwei. Tidak tahu apakah kau bersedia? aku bersedia. Ayah akhirnya paham. Tidak sia-sia aku setiap hari menciptakan kesempatan untuk kalian. Kakak ketujuh. Aku bawa hadiah untuk Weiwei. Ini semua adalah perhiasan yang kubuat untuk Weiwei. Anak perempuan harus berdandan cantik. Nanti Weiwei akan menjadi anak angkatku. Aku akan memberikan yang terbaik untuk Weiwei. Bibi yang terbaik. Adik ketujuh, Kakak ipar ketiga. menghadap permaisuri putra mahkota. Inilah ibuku kandung. Mengapa ibuku kandung begitu lelah? Biarkan Dewi ini memberimu menghilangkan penyakit. Inilah adik ketujuh, anak angkatnya kan? Benar-benar cantik rupanya. Biasanya kita senang melihatnya. Kenapa aku merasa sangat akrab dengan anak ini, seolah dia adalah anakku sendiri. Aku sangat menyayanginya. Tapi anakku adalah Jingshu. Wanita penggoda macam apa ini? Bisa membuat Pangeran Shen membawanya ke pesta istana. Jingshu dan Weiwei sebaya. Nanti, adik ketujuh bisa membawa Weiwei ke kediaman putra mahkota untuk menemani Jingshu. Baik, Aku Jili Shanti tidak mau pergi ke sana. Adik ketujuh, hari ini Jingshu masih harus menghadap Ibu Suri. Kami pamit dulu. kakak ipar, hati-hati di jalan. Jubah putri tertinggal. Aku akan mengambilnya. Cepatlah pergi. Aku dan Weiwei menunggu di sini. Terima kasih, Pangeran. Kenapa Wan belum kembali? Wan dalam bahaya. Ayah, cepat pergi. Weiwei, ada apa? Weiwei merindukan Wan? Ayah ajak Weiwei mencarinya ya. Kalian siapa? Mau apa? Nona kami adalah putri tertua Song Yanran. Aku tak punya dendam pada Nona Song. Mengapa aku ditangkap? Wajah penggoda. Coreng wajahnya. Lihatlah, tanpa wajah ini, berani dia menggoda? Aku tak tahu maksudmu. Lepaskan aku. Aku dari kediaman Pangeran Shan. Apa Nona Song berani melawan kediaman Pangeran Shan? Berani sekali kau? Aku adalah calon istri Pangeran Shan. Ibu rumah tangga kediaman Pangeran Shan di masa depan. Kau, wanita penggoda yang merayu Pangeran Shan. Berani memakai namanya untuk pamer. Aku sedang membersihkan kediaman Pangeran Shan. Pangeran Shan sudah bertunangan? Tepat ditebak? Tidak. Hamba tak punya niat melampaui batas pada Pangeran Shan. Hamba hanya merawat putri kecil. Aku tak suka wajahmu. Buka bajunya.
coreng wajahnya, lemparkan ke kolam. Ini giokku, giok putih lemak domba yang bagus ini. Bagaimana bisa menjadi milikmu seorang pelayan? Ini pemberian orang tuaku. Di giok ini ada karakter Yun. Jangan-jangan kau bilang kau adalah putri Raja Yunan? Aku tak boleh buka identitas, kembalikan. Budak berani. Mencuri harta majikan. Ini hukuman mati. Seret dan pukuli sampai mati. Hentikan! Lepaskan aku. Seret dan pukuli sampai mati. Hentikan! Lepaskan aku. Lepaskan ibuku. Ah! Apa terluka? Putri kecil, aku baik-baik saja. Yang mulia ternyata sangat peduli pada anak kecil ini. Bahkan putri kecil juga bergantung padanya, harus disingkirkan. Yang mulia, anak kecil ini melawan atasan harus dihukum mati. Nona Song, inikah alasanmu menangkap orang dari kediaman Pangeran Shan? Yang mulia, aku sedang membantu membersihkan rumah tangga kediaman Pangeran Shan. Anak kecil ini tidak jujur mencuri harta kediaman Pangeran Shan. Lihat, ini buktinya, Pangeran, aku tidak. Ini pemberian orang tuaku. Di kediaman ini tidak ada giok dengan pola seperti ini. Aku percaya, Waner. Terima kasih, Yang Mulia Pangeran. Jangan sampai Anda tertipu oleh si manis ini. Budak yang menipu tuannya tak boleh dibiarkan. Aku paling tahu seperti apa, Luan. Dia orang kediaman Pangeran Shan. Urusan kediaman Pangeran Shan tak pantas diatur Nona Song, orang luar. Jangan ikut campur. Yang Mulia, lupa janji pernikahan kita? Janji itu sudah batal. Hati-hati bicara. Pembatalan pernikahan bukan keinginanku. Yang Mulia, aku cintaimu. Aku mau menikah ke kediamanmu. Kediamanmu butuh nyonya. Putri Fuan juga butuh kasih sayang ibu. Aku akan perlakukan putri seperti anak sendiri dan didik baik. Ih, jijik, tak tahu malu. Aku Jin Li Shanzi tak mau kau jadi ibuku. Apapun alasannya, aku dan keluarga Song sudah tak mungkin. Dulu, keluarga Song karena aku pangeran cacat, surat nikah langsung dikembalikan. Dulu, kediaman Pangeran Shan lemah, keluarga Song meremehkan. Kini aku bangkit, kau mendekat lagi. Sikap menjilat seperti ini sungguh memuakkan. Tidak benar, Yang Mulia. Nona Song, jangan terus mengganggu, agar tak kehilangan martabat. Pangeran yang baik seperti ini disia-siakan begini. Ayah hebat, ayah tidak takut. Mulai sekarang, dengan Jin Li Shanzi di sini, aku pasti tidak akan membiarkan ayah terus ditindas lagi. Yang Mulia tidak ingin menikahi keluarga Song, jangan-jangan malah tertarik pada pelayan rendah ini. Siapa yang kusukai, apa hubungannya dengan Nona Song? Justru Nona Song terus menyebut pelayan rendah. Apakah keluarga Song begini cara mendidiknya? Beta sungguh tidak setuju. Pangeran Xian, kenapa kau berkata begitu? Keponakanku. Pangeran Xian, kenapa kau berkata begitu? Keponakanku. Bibi, Hormat pada kakek nenek kaisar. hamba menghadap Ibu Suri. Masalah pembatalan pertunanganmu dulu. Pangeran Xian adalah atas izin Beta. Jangan-jangan Pangeran Xian juga menyalahkan Beta? Cucu tidak berani. Beta melakukan ini untuk kebaikanmu. Dulu kau tidak punya dasar kekuatan. Jika menikah dengan keluarga Song hanya akan mendatangkan malapetaka bagimu. Sekarang kau diperhatikan. Kaisar bekerja untuk kaisar juga butuh dukungan. Karena Song Yanran begitu tulus padamu dan kau belum menikah. Menurut Beta, pernikahanmu dengan keluarga Song bisa dilanjutkan kembali. Serigala berpura-pura baik, niatnya jahat. Ayah jangan setuju. Nenek Suri, cucu tidak punya perasaan pada Nona Song. Mohon maaf, Nenek Suri. Bibi, Yang Mulia pasti dibutakan oleh budak hina ini. Budak ini tak tahu diri, berani melawan atasan. Yang Mulia malah selalu melindunginya dan berani membantah Bibi. Kupikir budak hina ini yang selalu di dekat Yang Mulia hanyalah sumber masalah. Cerewet sekali. Sangat berisik. Diam. Dia hanya seorang... Bagaimana aku tidak bisa bicara? Nenek Suri, semua ini hanya dugaan Nona Song sendiri. Luan bukan orang seperti itu. Maksud Pangeran Xian, keponakan Beta akan memfitnah seorang budak sembarangan? Seperti apa Nona Song? Aku tidak tahu. Tapi Luan pasti orang yang lembut dan baik hati. Dia tidak akan melakukan hal yang merugikan aku dan kediaman Xian. Hanya seorang budak. Layakkah Pangeran Xian melindunginya seperti ini? Menurutku, Pangeran Xian memang sudah dibutakan oleh dayang ini. Ibu Suri, hamba tidak... Berani membantah bahwa budak yang melawan atasan ini pergi hukum mati, pengawal. Aku lihat siapa yang berani menyentuh ibuku. Nenek, jangan.
Pangeran Xian, kau berani melawan nenekmu sendiri untuk seorang dayang? Nenek, dia bukan hanya dayangku. Dia orang yang kucintai. Pangeran Xian, kau tahu apa yang kau katakan? Nenek, cucumu sudah lama menaruh hati pada Nona Lu. Bahkan jika ini hanya perasaan sepihak, cucumu rela. Akhirnya mengungkapkan perasaan. Hore. Tidak ada yang boleh memisahkan ayah dan ibu. Yang mulia benar-benar menyukai budak hina ini? Kurang ajar, Pangeran Xian. Kau seorang pangeran tapi menyukai seorang dayang, bahkan berani mengatakannya terang-terangan. Kau letakkan harga diri keluarga kekaisaran di mana? Nona Lu, hari ini aku terlalu terburu-buru. Sudah lama aku mencintaimu. Apakah kamu bersedia menemani aku selanjutnya? Aku bersedia. Bagus sekali. Ayah dan ibu akhirnya bersama. Kekasih akhirnya bersatu. Kalian keterlaluan. Aku akan minta kaisar merestui pernikahan. Sepanjang hidupku, hanya kamu yang kunikahi. Aku percaya pada pangeran. Kaisar pasti tak akan setuju. Cucu pasti bisa meyakinkan ayahanda kaisar. Ibu Suri ingin lihat bagaimana kau meyakinkan kaisar. Pangeran Xian tak berguna. Mau menikahi pelayan. Jika hal ini sampai ke kaisar, dia tak akan diampuni. Posisi putra mahkota tak boleh diganggu. Ibu Suri tiba. Ibunda, kenapa datang sekarang? Tanyakan Pangeran Xian. Di jalan Ibu Suri bertemu Pangeran Xian berselisih dengan keponakanku. Pangeran Xian terpengaruh pelayannya. Menolak nikah dengan keluarga Song. Bersikeras nikahi pelayan. Tak hanya lawan Ibu Suri, bahkan berani minta kaisar merestui. Pangeran Xian. Soal yang Ibu Suri katakan, apa yang ingin kau sampaikan? Kembali pada ayahanda anakanda telah putuskan pertunangan dengan Song mustahil untuk menikah lagi. Adapun hubunganku dengan Nona, Lu, cintaku padanya telah berakar dalam. Kumohon ayahanda izinkan aku menikahi Nona Lu. Pangeran Xian, kau tahu apa yang kau katakan? Pangeran Xian sudah gila, berdosa ingin menikahi seorang pelayan. Seorang pangeran terhormat ingin menikahi pelayan, belum pernah terdengar. Harga diri keluarga kekaisaran dirusak oleh Pangeran Xian. Benar-benar. Pangeran Xian, kau seorang pangeran. Bagaimana bisa menikahi seorang pelayan? Adik ketujuh memberikan kelemahan ini sendiri. Lihat bagaimana kau bangkit kali ini. Bisa menikahi Dewi ini? Mudah saja mengatakannya Ibu Wan Wan. Wei, dia bukan ibumu. Nanti kakek kaisar pasti carikan ibu untukmu dari keluarga terhormat. Pangeran Xian, bagaimana kau biarkan Wei mengakui pelayan sebagai ibu? Apakah beta terlalu memanjakannya belakangan ini sehingga kau berani melakukan hal yang sangat durhaka ini? Ayahanda, aku telah lama mencintai Nona Lu. Hanya memanfaatkan kesempatan hari ini untuk mengungkapkannya. Mengenai Wei memanggil ibu, Nona Lu tidak pernah menyuruh Wei memanggil ibu. Wei sehari-hari juga menyukai Nona Lu. Pasti ingin Nona Lu menjadi ibunya. Mohon ayahanda merestui kami. Perkawinan bukan mainan. Kau sungguh mau menikahi seorang pelayan? Ayahanda, anakanda hanya mau Nona Lu. Mohon yang mulia meridai. Ibu. Ayahanda, pelayan ini tidak hanya memikat adik ketujuh, tapi juga menyesatkan putri, sampai disebut ibu. Hamba seperti ini tak boleh dekat adik ketujuh. Aturan istana harus dihukum mati. Pengawal. Pelayan ini berhati jahat, menggoda pangeran. Bawa keluar, hukum mati sekarang. Ayahanda, jangan. Yang mulia. Ayahanda, semua salah anakanda. Jangan tangkap ayah dan ibu. Mohon ampuni nyawa Nona Lu. Anakanda bersedia menanggung semua hukuman. Kau masih membela pelayan ini? Ayahanda, lihatlah, adik ketujuh sudah sangat tergila-gila padanya. Di saat seperti ini, perintah ayahanda pun tidak didengarnya. Tangkap Pangeran Xian juga? Ibu bukan pelayan. Ibu, ayah, cepat akui anakmu. Raja Yunan tiba. Ayah! Hamba menghadap yang mulia. Cepatlah bangun.
Raja Yunnan, sudah lama kita tidak bertemu. Apa kesalahan Pangeran Xian? Anak durhaka ini nekat ingin menikahi seorang pelayan. Sungguh menyusahkan beta. Wan, ayah akhirnya bertemu denganmu, Wan. Ayah, Luan ini ternyata putri Raja Yunnan. Pangeran Xian, kau tahu dia putri Raja Yunnan. Kenapa tidak katakan lebih awal? Anak Anda juga tidak tahu Nona Lu adalah putri Raja Yunnan. Dasar anak ini, kau tahu tidak betapa ayah dan ibumu mengkhawatirkanmu? Bagaimana bisa kau terjerumus jadi pelayan di kediaman pangeran? Benarkah? Apa Pangeran Xian mengancammu? ayah ceritanya panjang. Aku dengan sukarela tinggal di kediaman Pangeran Shan. Ayah jangan salah paham. Yang mulia, putriku pasti tidak melakukan hal menggoda pangeran. Pasti ada kesalahpahaman. Pangeran Xian, apa penjelasanmu? Pangeran Lu, aku jatuh cinta pada Nona Lu. Berani memohon persetujuan pangeran untuk menikahi Nona Lu. Semoga dikabulkan. Jangan biarkan Pangeran Xian mendapat dukungan Raja Yunnan. Kaisar, pernikahan adalah hal besar. Tidak bisa main-main, apalagi pernikahan pangeran. Ini perlu pertimbangan matang. Terima kasih atas perhatiannya. Pernikahan putriku akan kupilihkan suami yang tepat. Tak perlu repot-repot. Yang mulia, hamba baru bertemu putriku. Masih banyak yang ingin ditanyakan. Izinkan hamba mengundurkan diri. Kalian berdua nikmatilah waktu bersama. Soal pernikahan yang dihadiahkan bisa dibicarakan nanti. Terima kasih Yang Mulia. Untuk hari ini cukup. Semua boleh bubar. Wan, apa pendapatmu tentang Pangeran Xian? Pangeran Shan berkali-kali menyelamatkan anak dari bahaya. Anak dan Yang Mulia Pangeran Shan jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang Mulia Pangeran Shan juga selalu melindungi anak, mengira anak hanyalah dayang biasa, tapi tetap menghadap kaisar memohon restu pernikahan. Kebaikan hati ini tidak ingin anak sia-siakan. Ayah hanya tidak ingin kau terlibat dalam perebutan kekuasaan keluarga kerajaan. Kapanpun itu, aku hanya ingin bersama Pangeran Shan selamanya. Pangeran, kenapa Anda datang? Wei terus merengek ingin bertemu Anda. Ibu, Kalian bahkan sudah punya anak. Pangeran Lu, Anda salah sangka. Ini anak angkatku. Wei sejak lahir sudah ditinggalkan. Aku yang mengadopsinya. Sekarang Wei sudah tercatat dalam catatan keluarga kekaisaran atas namaku. Lalu Wan harus jadi ibu tiri. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Berkemaslah. Besok ikut ayah pulang ke Lingnan. Aku dan Pangeran saling mencintai, seumur hidup hanya dia yang kumau. Lagi pula Wei sangat lucu, pasti ayah akan menyukainya. kakek, Siapa anak manis ini? Mari kakek peluk. memeluk Dewi ini lalu setujui lamaran ayah dan ibu ya. Ayah. Pernikahan itu, Sudahlah. Ayah juga tak mau jadi orang yang memisahkan kekasih. Tapi kuperingatkan dulu. Yang Mulia Pangeran Shen, jika Wan diperlakukan buruk atau dizalimi di kediamanmu, aku tak akan memaafkan. Pangeran tenang saja. Pasti tak akan biarkan Wan mengalami kesulitan sedikit pun. Hari ini beta salah paham padamu. Beta ingat sebelumnya pernah bertaruh denganmu. Beta berjanji memberimu tugas yang baik. Urusan pakaian musim dingin untuk pasukan ini serahkan padamu. Tak akan mengecewakan kepercayaan ayahanda kaisar. Apa katamu? Ayahanda kaisar menyerahkan urusan pakaian musim dingin kepada Pangeran Xian? Setiap tahun tugas ini diserahkan padaku, kini malah diberikan ke Pangeran Xian. Aku meremehkan adik ketujuh ini. Mungkin dia pikir dengan dukungan Raja Yunnan berani melawan aku. Perintahkan. Aku akan menyiapkan gambar 100 umur untuk pesta ulang tahun Ibu Suri. Percepat buatannya oleh Ibu Kota. Baik. Mengapa pakaian musim dingin tahun ini belum diserahkan? Ampun, Yang Mulia.
Barang ini sungguh tak bisa diserahkan. Persiapan pakaian musim dingin tiap tahun selalu dipimpin Tuan Chen untuk penyerahan. Sudah begitu setiap tahun. Kenapa tahun ini tak bisa? Benar-benar kekurangan tenaga. Para penyulam semua pergi bantu putra mahkota menyelesaikan gambar 100 umur. Tenaga kerja sangat terbatas. Tak bisa menjahit banyak pakaian musim dingin. Ulang tahun Ibu Suri tahun depan awal musim semi. Sekarang waktunya masih lama. Pangeran. Putra mahkota jelas-jelas ingin menyulitkan kediaman Pangeran Shan. Yang mulia. Semua sudah selesai. Sesuai perintah Yang Mulia, penyulam di ibu kota semua di kediaman putra mahkota. Pangeran Shan sedang cari orang kemana-mana. Aku ingin lihat bagaimana adik ketujuh ini bisa tak memasok pakaian untuk prajurit di kemah militer. Nanti di kemah militer akan ribut. Aku lihat bagaimana ayahanda kaisar hukum dia. Yang Mulia, nanti Baginda pasti tarik kembali tugas Pangeran Shan. Pangeran Shan akan kembali dijauhi Baginda. Pangeran, ada masalah apa sampai wajahmu muram begitu? Ayah, Pakaian musim dingin untuk kemah militer mungkin tak selesai tepat waktu. Lalu bagaimana prajurit lewati musim dingin? salju. Musim dingin ini akan ada bencana salju. Tanpa pakaian musim dingin bisa mati orang. Wewe khawatir pada ayah. Masih ada waktu sebelum musim dingin tiba. Ayah pasti akan menemukan cara. Tubuh anak ini sungguh menghambatku. Harus memikirkan cara lain. Bencana salju Dayu akan segera tiba. Siapa yang berbicara? Aku tak ingin melihat mayat berserakan dan orang kelaparan. Kakek Kaisar, cepat pikirkan cara. Bencana alam akan datang. Ini adalah petunjuk dari surga untukku. Datanglah kemari. Panggil Pangeran Shen ke istana. Baik. Anakanda menghadap ayahanda kaisar. Tak tahu ayahanda memanggil anakanda di malam hari untuk apa? Bagaimana persiapan pakaian musim dingin? Belum siap sepenuhnya. Musim dingin hampir tiba, masih belum lengkap. Pangeran Xian, beginikah caramu bekerja? Apakah ingin membiarkan prajurit mati beku? Ayahanda, ampunilah. Semua penjahit di ibu kota telah dipanggil ke kediaman putra mahkota. Di ibu kota tak ada penjahit lagi. Panggil putra mahkota ke istana. Baik. Adik ketujuh melaporkanku pada ayahanda. Anakanda menghadap ayahanda kaisar. Putra mahkota, kau panggil semua penjahit ke istana timur. Apa maksudmu? Ayahanda, anakanda tidak bersalah. Anakanda hanya ingin membuat gambar 100 umur untuk nenek suri. Sama sekali tidak ada maksud lain. Putra mahkota, tahukah kau berapa banyak rakyat Dayu kita? Kau demi kepentingan pribadi mengabaikan nyawa rakyat dan prajurit itu. Begitukah beta mengajarimu? Ayahanda, harap tenangkan amarah. Anakanda tahu salah. Perintahkan penjahit di seluruh negeri segera buat pakaian musim dingin. Para pejabat awasi rakyat, perbaiki rumah mereka, siapkan persediaan untuk bencana salju. Di wilayah kekuasaan masing-masing, jika ada korban jiwa karena bencana salju, dihukum mati seluruh keluarga. Ayahanda, Dayu puluhan tahun tidak ada bencana salju. Jangan termakan hasutan orang yang berniat jahat. Kurang ajar. Beta mendapat wahyu dari surga. Apakah kau meragukan beta? Anakanda tidak berani. Keluar. Anakanda mohon pamit. Hahaha. Beta mendapat firasat bersiap lebih awal menghindarkan bencana alam. Haha. Badan Astronomi Kekaisaran. Dapatkah kau hitung siapa sebenarnya orang yang masuk mimpi itu? Yang mulia, berdasarkan perhitungan hamba, orang yang masuk mimpi itu adalah putri putra mahkota. Beta merasa suara orang yang masuk mimpi itu seperti Wei Wei. Hamba khawatir. Sampaikan perintah beta bencana alam kali ini. Beta telah mendapat firasat pasti karena perlindungan leluhur. 3 hari kemudian, para menteri ikut beta sembahyang leluhur. Saljunya turun sangat deras. Salju. Wewe, saat itu yang ingin kau katakan adalah salju.
Wei, apa yang ingin kau beritahu ayah adalah ini ya. Ayah akhirnya mengerti. Apakah kau sudah beritahu Kaisar? Kalau begitu Wei Wei bukankah telah menyelamatkan rakyat Dayu? Wei Wei adalah penyelamat semua orang. Jin Li Xianzi harap semua selamat sentosa. Pangeran Xian sekarang berani sederajat dengan aku? Ayah tinggal selangkah lagi menuju posisi putra mahkota. Leluhur yang terhormat, karena perlindungan leluhur terhindar dari bencana rakyat damai, perbatasan aman. Mohon tahun depan cuaca baik, panen melimpah, jaga negara selamanya. Mohon leluhur lindungi. Hari sembahyang leluhur petir menyambar. Ini pertanda buruk. Mungkinkah putra mahkota melanggar takdir? Leluhur marah sebagai peringatan putra mahkota. Ayahanda Kaisar, ini pasti kebetulan. Mana mungkin anak Anda langgar wasiat leluhur? Mungkinkah karena Jingshu? Tidak, mustahil. Jingshu adalah bintang keberuntunganku. Ayahanda, pasti ada orang sial di sini. Membuat leluhur kita marah. Pasti Pangeran Shan. Anak kecil yang dibawanya. Yang mulia putra mahkota, hati-hati dengan ucapanmu. Wei Wei adalah putri yang diangkat ayahanda sendiri. Dengan bersikap seperti ini, apakah kau meragukan ayahanda? Ayahanda, anak Anda tidak bermaksud begitu. Sial, kamu yang sial. Kamulah biang keroknya. Petir itu seharusnya menyambarmu. Ayahanda, ini adalah petunjuk dari langit. Ayahanda, Wei Wei pasti tidak mungkin menjadi orang sial. Cukup. Pangeran Xian, giliranmu bersembahyang. Cahaya pelangi. Ini pertanda pemberkatan. Putri Fuan adalah putri pembawa keberuntungan dari langit. Bagaimana mungkin? Bukankah sebelumnya dikatakan putri Jingshu yang putri keberuntungan? Sekarang kenapa jadi putri Fuan? Padahal sebelumnya diramalkan putri pembawa keberuntungan. Harusnya putri putra mahkota. Mungkinkah putri putra mahkota bisa jadi palsu? Beta memang tidak salah duga. Wei Wei, barulah putri keberuntungan Dayu kita. Akhirnya namaku dibersihkan. Ayahanda, putri keberuntungan itu jelas adalah Jingshu. Mungkinkah ini isyarat dari langit? Istana Timur tak berbudi, harus segera diganti pemimpinnya. Anak pungut itu mana mungkin anak pembawa keberuntungan. Jingshu lah yang sebenarnya membawa keberuntungan di tangan kekaisaran. Yang mulia, mungkin Jingshu masih terlalu kecil, belum bisa menampakkan namanya sebagai pembawa keberuntungan. Pasti permaisuri putra mahkota menghalangi Jingshu menjadi pembawa keberuntungan. Dia dan anak pembawa sial yang dilahirkannya itu harus lenyap bersama. Apa maksud yang mulia? Zhao Niang, anak kandungmu seharusnya kau yang besarkan. Saya pasti akan membesarkannya dengan sepenuh hati, agar Jingshu segera dapat menampakkan wibawa pembawa keberuntungan. Saat ini, adik ketujuh saya memanfaatkan anak kecilnya dan gelar anak pembawa keberuntungan sangat disayangi. Ayahanda Kaisar Raja Yunan pun meminta ayahanda menikahkan putrinya. Jangan sampai Pangeran Xian dapat dukungan dari keluarga Raja Yunan. Zhao Niang, kau harus bersabar lagi sebentar. Nanti saya akan memanfaatkan posisi permaisuri putra mahkota untuk meminang putri Raja Yunan. Saya yakin Raja Yunan tahu harus memilih siapa antara saya dan Pangeran Xian. Saat Luan masuk, saya akan menjadikanmu ibu susu Jingshu. Di kemudian hari, Jingshu akan kau asuh langsung. Permaisuri putra mahkota yang sekarang ini, Permaisuri putra mahkota terkena angin dingin. Tak ada obat yang bisa menyembuhkan meninggal di Istana Timur. Dia sudah terlalu lama menduduki posisi ini. Sudah waktunya mengosongkannya. Dia dan anak yang dilahirkannya putri pembawa sial itu harus menjadi batu loncatan bagiku. tak heran aku tak bisa menyukai Jingshu. Ternyata dia benar-benar bukan anakku. Kini putra mahkota berani mencoba membasmi aku. Kalau begitu anakku mungkinkah sudah? Hidup harus kutemui, mati harus kulihat jasadnya. Aku harus menemukan anakku. Permaisuri putra mahkota, akhirnya yang mulia kembali. Putri sedang merengek ingin bertemu yang mulia. Bawa dia pergi. Dia bukan anakku. Apalagi seorang putri permaisuri putra mahkota. Ada apa dengan yang mulia? Panggil Momo yang membantuku melahirkan dulu. Suruh dia menghadap. Baik.
Permaisuri Putra Mahkota, mengapa memanggil hamba tua? Di mana anak perempuanku? Apa maksud Permaisuri Putra Mahkota? Hamba tidak paham. Budak hina. Mengapa belum mengaku juga? Aku tak bisa berbuat apa pada putra mahkota. Tapi tak bisa menghukummu. Ampun, Permaisuri Putra Mahkota. Hamba hanya menjalankan perintah. Katakan semua yang kau ketahui dengan jelas padaku. Ya. Permaisuri Putra Mahkota, Anda dan Putra Mahkota, serta selir yang mulia, melahirkan bersamaan. Putra Mahkota sangat menyayangi selirnya. Ingin anak dari selir itu menjadi putri sah di kediaman Putra Mahkota. Lalu beliau menyuruh hamba saat Anda pingsan untuk menukar bayi-bayi itu. Lalu anakku? Putra Mahkota menganggap putri membawa sial. Lalu menyuruh hamba membuang putri ke kuburan liar. Diberi makan serigala. Kuburan liar untuk serigala? Anak perempuanku yang baru lahir? Ternyata begitu saja dibuang oleh kalian. Aku akan membuat kalian mati menyertai anakku. Bawa pelayan ini seret pergi. Hajar sampai mati dengan tongkat. Buang mayatnya ke kuburan liar untuk dimakan serigala. Permaisuri Putra Mahkota, ampun. Putri Anda masih hidup. Jangan coba menipuku. Hamba takut disalahkan Putra Mahkota. Lalu berbohong, putri kecil sudah meninggal. Dulu hamba meletakkan putri kecil lalu pergi. Putri kecil saat itu masih hidup. Esoknya, hamba mendengar Pangeran Xian di kuburan liar mengambil bayi perempuan. Dan bayi itu di lengannya ada tanda lahir ikan koi. Saat putri kecil lahir, di lengannya sudah ada tanda lahir ikan koi. Yang diambil Pangeran Xian adalah putri Anda. Wei Wei. Ternyata putriku. Tak heran sebelumnya aku sangat menyukai Wei Wei. Karena Wei Wei adalah putri kandungku. Siapkan kuda. Aku sekarang akan ke kediaman Pangeran Xian. Bawa dia dan kunci. Lalu perintahkan. Hari ini semua pelayan yang masuk keluar ruang belajar Putra Mahkota kendalikan. Terima kasih Permaisuri atas ampunan. Dan aku sebelumnya sendiri bawa semuanya. Putriku belum pernah memakai baju buatan ibu. Ya. Wah. Haha. Wah. Hahaha. Adik ketujuh. Kakak ipar ketiga. Ini, Sujud pada permaisuri. Wei Wei. Anakku. Aku sebelumnya lihat Wei Wei langsung sangat suka. Aku hari ini datang hanya ingin melihat Wei Wei. Ini hadiah pertemuan untuknya yang kusiapkan. Wei Wei bisa mendapat kasih sayang San Sao. Itu kehormatan Wei Wei. Tapi Wei Wei masih kecil. Tak pantas menerima hadiah seberharga ini. Wei Wei pantas dapat yang terbaik. Permaisuri Putra Mahkota, maukah kau memeluk Wei Wei? Anakku. Ibu akhirnya menemukanmu. San Sao, apa maksudmu? Adik ketujuh? Wei Wei adalah anakku. Anak yang kukandung 10 bulan dan kulahirkan. San Sao. Anakmu seharusnya di Istana Timur. Wei Wei tidak mungkin adalah anakmu. Jika Wei Wei benar anak Istana Timur, mengapa sejak lahir langsung dibuang ke kuburan liar? Putra Mahkota punya selir. Dia ingin anak selirnya merebut posisi putriku. Selir itu melahirkan hari yang sama denganku. Lalu dia menyuruh orang menukar anakku. Dan menyuruh orang membuangnya ke kuburan liar. Anakku yang malang. Sampai sekarang belum sempat kulihat sekalipun. Putra Mahkota, ayah yang jahat ini benar-benar buruk. Ibu kandung, jangan menangis. Wei Wei memanggilku. Dia mengenaliku. Adik ketujuh? Wei Wei memang anakku? Anakku yang malang. Ibu tidak bisa melindungimu. Membuatmu menderita. Putra Mahkota, jahat. Jangan-jangan Wei Wei selama ini tahu asal-usulnya? Tentu saja. Tapi untuk Dewi kecil ini ayah hanya kamu seorang. Ayah. Kakak ipar datang mengakui sekarang. Apakah mau membawa Wei Wei kembali ke Istana Timur? Tidak boleh. Wei Wei sekarang sudah tidak campur kekaisaran. Itu artinya dia adalah putri dari kediaman Pangeran Xian. Meskipun kamu ibunya yang sebenarnya, tidak boleh membawanya pergi. Yang mulia Pangeran Xian, hari ini aku bukan hendak membawa Wei Wei pergi. Putra Mahkota bisa tega meninggalkan dan membunuh istri serta anaknya, perbuatan keji yang melampaui batas. Cukup membuktikan kekejian dan kebengisannya. Bagaimana mungkin aku mengizinkan Wei Wei kembali ke tempat penuh intrik seperti Istana Timur, membiarkan Wei Wei kembali terjerumus dalam bahaya? Benar-benar. Orang seperti Putra Mahkota tidak pantas menjadi ayah untuk Dewi kecil ini. Yang mulia Pangeran Xian berwatak murni dan baik hati, berjiwa kesatria dan penyayang. Hanya kamulah yang pantas menjadi ayah untuk Wei Wei. Ayah. Tampaknya Wei Wei juga setuju dengan pendapatku. Datang hari ini, aku masih ada satu hal untuk diberitahukan kepada Yang Mulia Pangeran Xian.
Hal ini juga berkaitan dengan Nona Lu. Aku, putra mahkota berencana mendapatkan dukungan Raja Yunan. Bermaksud menggunakan posisi permaisuri putra mahkota untuk melamar Nona Lu. Ayahku pasti tidak akan setuju. Posisi permaisuri putra mahkota. Kakak ipar, jangan-jangan putra mahkota sudah bersiap melakukan tindakan kejam padamu? Yang mulia Pangeran Shan. Putra mahkota begitu kejam dan munafik. Tak layak jadi putra mahkota, apalagi naik takhta. Hamba mohon Yang mulia Pangeran Shan bersama hamba gulingkan putra mahkota. Cabut status putra mahkota. Angkat yang berbakat. Kakak ipar ketiga? Adik ketujuh, kalau dia berkuasa, pasti habisi kita. Hari ini, demi kepentingan sendiri, dia tega racuni istrinya. Nanti, bisa angkat pedang ke rakyat. Kita bersatu, bukan cuma untuk kita, balas dendam ibu anak, tapi juga untuk rakyat. Kakak ipar tiga? Hamba setuju. Demi ketenangan Weiwei, dan juga demi rakyat seluruh negeri, meski ada rintangan berat, hamba rela hadapi. Tak akan mundur. Baik. Besok hamba akan laporkan pada Ayahanda Kaisar, di hadapan para pejabat. Ungkap kejahatan putra mahkota. Baik, Bagus sekali. Asal putra mahkota jatuh, ayah akan jadi kaisar. Permaisuri putra mahkota ada laporan penting. Mohon Ayahanda Kaisar beri keadilan pada anak Anda. Dan pada keturunan kekaisaran. permaisuri putra mahkota. Ini tempat sidang para menteri. Jangan berbuat kasar di sini. Permaisuri putra mahkota. Apa maksudmu? Anak Anda menuduh putra mahkota mengacaukan keturunan kekaisaran. Meracuni istri dan membunuh anak. Apa? Masalah darah keturunan kerajaan. Anak Anda tidak berani berbicara sembarangan. Bawa orang itu ke sini. Yang mulia, tolong aku. Ayahanda Kaisar, ini adalah selir yang dipelihara putra mahkota di luar. Putri Jingshu, bukan anak perempuan anak Anda, melainkan lahir dari selir ini. Ayahanda Kaisar, Xiaoniang memang seselir anak Anda. Tapi Jingshu sebenarnya lahir dari permaisuri putra mahkota. Ayahanda Kaisar, ini adalah ibu bersalin yang menolong persalinan anak Anda saat itu. Dia sendiri yang menukar anak-anak Anda. Di hadapan Yang Mulia hari ini, katakan semua yang kau tahu, jelaskan dengan tuntas. Hamba melapor pada Yang Mulia. Hari itu permaisuri putra mahkota dan selir yang dipelihara putra mahkota Nyonya Jiao sama-sama melahirkan bayi perempuan. Putra mahkota lebih menyukai anak selir. Menyuruh hamba menukar bayi itu. Putra mahkota mengira anak yang lahir dari selir adalah anak pembawa keberuntungan. Sedangkan anak permaisuri putra mahkota adalah pembawa malapetaka. Lalu menyuruh hamba tua membuangnya di kuburan liar. Hamba. Jangan bicara omong kosong di sini. Hamba berkata sejujurnya. Di lengan bayi perempuan itu ada tanda lahir ikan mas. Kebetulan ditemukan oleh Yang Mulia Pangeran Shan yang lewat. Itulah Putri Fuan sekarang. Apa katamu? Anak Anda memang berada di saat permaisuri melahirkan di kuburan liar dan menemukan Weiwei. Jadi Weiwei adalah putri yang dibuang putra mahkota. Tidak mungkin. Ayahanda Kaisar dosa putra mahkota. Tidak hanya itu, putra mahkota demi dukungan Raja Yunan ingin membunuh anak Anda, mengosongkan posisi permaisuri untuk menikahi putri Raja Yunan. Ini racun dari Yang Mulia Putra Mahkota untuk hamba untuk meracuni permaisuri. Putra mahkota. Masih ada penjelasan? Tidak, Ayahanda. Ini pasti konspirasi permaisuri dan Pangeran Shen. Mereka pasti menipu Ayahanda. Badan Astronomi Kekaisaran hamba hadir. Apa yang sebenarnya terjadi? Lapor, Yang Mulia. Saat putri putra mahkota lahir, fenomena langit muncul. Saat sembahyang leluhur, Putri Fuan picu fenomena lagi. Hamba berani berkata, Putri Fuan adalah putri putra mahkota. Anugerah Dayu dari surga. Putra mahkota buang anugerah, membuat leluhur murka. Peringatan dengan guntur. Ayahanda, bukan begitu. Bagaimana mungkin anak Anda membuang anugerah? Pasti selir ini dia yang tukar Weiwei. Bukan salah anak Anda. Yang Mulia, Adik ketujuh. Karena Weiwei putri, aku cepat kembalikan Weiwei padaku. Syih, pengecut. Siapa mau menganggapmu ayah? Biarkan Dewi ini membuatmu jujur. Kakak, jangan-jangan kau lupa. Kau sendiri sudah membuang Weiwei. Sedangkan aku saat ini adalah satu-satunya ayah Weiwei. Aku tidak. Aku hanya membuangnya ke kuburan liar untuk dimakan serigala. Kuburan liar? Dasar binatang? Kau tega membuang anak kandungmu sendiri ke kuburan liar. Ayahanda Kaisar, anak Anda tahu salah. Anak Anda berjanji akan menebus kesalahan pada Weiwei. Adik ketujuh, karena Weiwei adalah putriku, sebelumnya, kau memanfaatkan status bintang keberuntungan putriku untuk naik. Seharusnya aku yang mendapat berkah keberuntungan. Cepat kembalikan Weiwei padaku. Kau membuang Weiwei demi membunuh istri sahmu. Semua ini sekarang adalah akibat perbuatanmu sendiri. Ayahanda Kaisar, anak Anda sungguh tahu salah. Anak Anda mohon, izinkan anak Anda membawa Weiwei kembali ke Istana Timur. Putra mahkota, beraninya kau berkata begitu. Meracuni istri, membuang anak, kejam tak berperi kemanusiaan, jahat tak berperi kebajikan. Kau tak layak jadi putra mahkota. Pengawal. Sampaikan maklumat peta. Putra mahkota berhati jahat.
bersifat kejam dan bengis kepada istri sahnya, berulang kali merencanakan kejahatan dan menyakiti dengan niat jahat. Tak punya belas kasihan pada anak kandungnya sendiri, membuangnya di hutan belantara, meracuni lalu meninggalkan istri, kehilangan hati nurani sepenuhnya. Putra mahkota, diturunkan menjadi rakyat biasa. Tidak, ini tidak mungkin. Akulah putra mahkota. Akulah pewaris takhta. Takhta kekaisaran hanya milikku. Hanya aku yang layak jadi kaisar. Hahaha. Ah, Kakek Kaisar Yang Mulia. Berdiri di hadapan seluruh pejabat sipil dan militer, menikam ayahanda kaisar. Tangkap dia, bawa putra mahkota masuk penjara mati. Ayahanda kaisar. Anak-anda benar-benar tahu salah. Ayahanda kaisar. Sampaikan perintah beta Pangeran Xian Xie Jisun berluhur setia dan berbakti mewarisi takhta kekaisaran. Mulai hari ini dinobatkan sebagai putra mahkota. Anak-anda menerima perintah. Selamat Yang Mulia Putra Mahkota. Selamat Xianzi telah mencapai pencerahan, dapat kembali ke alam dewa dan bergabung dalam jajaran dewa. menjadi dewa membosankan. Shanzi ini lebih suka keramaian dan kehidupan duniawi ini. Shanzi ini akan tinggal melindungi ayah seumur hidup.